Untuk kita semua. Baik, untuk memulai hari ini biar lebih semangat, kita bilang semangat pagi, pagi luar biasa seperti biasa ya Ibu ya. Boleh. Semangat pagi luar biasa. Sekali lagi Bu, biar lebih panas ya karena tadi pagi kan hujan ya, agak-agak lembab gimana gitu ya Bu. Sekali lagi semangat pagi luar biasa. Baik, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan kuasanya atas belas kasih-Nya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi napas kehidupan untuk memulai segala aktivitas kita dari pagi hingga di siang hari ini. Terkhusus di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini saya sekali untuk pertama kali yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Helda Sutia Nenggolan, SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Puska Nurpasita, MPD. Yang saya hormati dan yang saya kagumi Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di siang hari ini. Untuk pertama kali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dari Bapak Ibu Guru yang menyediakan waktunya, yang sudi meringankan langkahnya untuk mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tidak ada yang bisa saya ucapkan selain ucapan terima kasih. Biarlah kiranya diskusi kita hari ini dapat berjalan lancar dan tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Biarlah apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan dan kiranya dapat kita laksanakan dan kita terapkan. Baik, untuk selanjutnya saya mohon kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata-kata atau kata sambutan di acara pembukaan ini. Kepada Ibu, saya persilahkan. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera. Terima kasih buat Ibu Marta Turlit yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi sepatah dua kata dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Oke, terima kasih. Baik, Bu Marta, ini adalah kegiatan CGP Angkatan 10. Kami harap kegiatan ini bisa membangun sekolah kita ke langkah yang lebih baik. Kami berharap dalam pelaksanaan CGP ini berdampak positif kepada anak-anak. Itu harapan yang paling kami harapkan. Jangan kegiatan ini hanya proses kepada diri sendiri. Ini adalah intinya ke anak-anak, ya kan Ibu Marta. Kami kurang paham sebenarnya untuk di CGP ini karena kan belum terjun. Mungkin ada kawan kita yang sudah terjun, dan harapan kami semua kawan-kawan guru bisa mengikuti jejak Ibu Marta, dan Ibu Marta juga bisa mengajak mereka supaya seperti Ibu kasih tahu ke mereka trik-triknya bagaimana bisa menjadi guru penggerak, karena di sini banyak guru-guru muda yang antusias menjadi guru penggerak. Kasih tahu ke mereka apa dampak positif yang kita dapat nanti setelah kita jadi guru penggerak. Jadi guru-guru kita juga bisa lihat, oh iya, aku bisa nanti cepat-cepat jadi kepala sekolah, bisa cepat-cepat jadi pengawas yang honor, kemungkinan besar aku bisa langsung jadi pegawai negeri. Nah itu kan harapan besar, kan motivasi besar untuk kita semua. Jadi itu harapan kami, harapan terbesar berdampak positif kepada anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah atas arahan dan bimbingannya. Harapan Ibu dan juga pasti harapan kita semua, kiranya memang segala sesuatu yang diprogres dan terprogres di dalam CGP ini memberikan dampak positif bagi pembelajaran kepada siswa-siswi kita nanti. Baik, untuk yang selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ibu Pengajar Praktik, Ibu Puska Nurpasita untuk memberikan sepatah kata
kepada Ibu kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Marta. Terima kasih khusus untuk Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10-19-06. Bapak Ibu, kata sambutan saya ini tidak banyak, sedikit saja. Hanya saya memotivasi memang untuk Bapak Ibu guru semua. Di sini saya PP yang kedua. Sebelumnya saya juga pengajar praktik di angkatan ke-7. Bapak Ibu, pada pendampingan ketika PP datang ke sekolah yang didampingi, ini kami tugasnya adalah mendampingi guru penggerak, calon guru penggerak. Di sini calon guru penggerak saya adalah Ibu Marta, dan pada pendampingan kedua ini nanti Ibu Marta akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahannya. Artinya Ibu Marta nanti akan menyampaikan beberapa hal yang sangat berkaitan dengan sekolah, terutama nanti ada masuk ke budaya positif, kemudian restitusi, bagaimana Bu Marta nanti berbagi kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa. Kita sebenarnya saya melihat kita di sekolah ini karena mungkin kita tetanggaan, jadi saya agak bisa memotivasinya lebih kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita tidak di kampung, kita ini di kota, kita tidak di pelosok, maka kita tidak usah sampai terprosok. Karena saya yakin di sini ada Bu Eni yang sudah lulus kemarin ya, guru penggerak. Ini ada Ibu siapa yang sudah, itu sudah lulus di SI. Artinya saya sudah melihat aset yang sangat besar di SD kita ini, yang tidak semua sekolah punya itu, Bapak. Itu satu aset yang besar di sekolah kita. Jadi untuk Bapak Ibu semua, karena ini pembelajaran yang sepanjang hayat, dia tidak mengenal Bapak Ibu tua muda, asal sesuai dan syaratnya cukup untuk ikut guru penggerak. Nanti Bapak Ibu akan berbagi pengalaman sehingga kita bisa menggali lebih. Karena sampai hari ini saya juga tetap belajar. Nah, di prakarsa perubahan nanti Bu Marta akan berbagi kepada Bapak Ibu siswa kita, aset kita ini, itu kedepannya akan kita apakan. Nanti Bapak Ibu membantu Bu Marta, bukan berarti Ibu tidak punya andil. Bu Marta saja yang berhasil, tidak. Bu Marta berhasil nanti berarti atas dukungan Bapak Ibu semua. Begitu juga sebaliknya. Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke dalam program guru penggerak, Bapak Ibu juga akan pada posisi yang sama. Kami akan berbagi. Mungkin pengalamannya kalau sudah di guru penggerak ya Bu Eni, itu begitu masuk kita ke dalamnya ternyata masih banyak yang harus kita perbaiki, sampai memperbaiki diri kita dan emosi kita. Karena di dalam pembelajaran guru penggerak ini dia adalah pembelajaran yang holistis. Kita sebagai guru itu kita dipelajari bukan hanya untuk ke siswa, tapi juga ke diri kita. Bagaimana kita menenangkan emosi, bagaimana kita menyelesaikan masalah diri kita dan masalah ke siswa. Jadi untuk kali ini Bapak Ibu, saya tetap memotivasi Bapak Ibu apa yang tadi disampaikan Bu Marta, ketika Bapak Ibu diminta berbagilah, karena kesuksesan Bu Marta bukan hanya beliau seorang, tapi Bapak Ibu juga berandil di dalamnya. Ini berdampak kepada siapa? Kepada sekolah, kepada pimpinan, kepada sekolah pun semua, bahkan kepada orang tua. Jadi pembelajaran di guru penggerak ini adalah pembelajaran yang holistis. Semuanya turut serta, semuanya ambil bagian. Tidak ada yang tidak berperan di sana. Jadi semuanya berperan. Itu Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan ke depannya di guru penggerak yang berikutnya memang ada wacana untuk yang angkatan ke-12 atau ke-13 itu nanti membuat fakta integritas dan surat keterangan dari dinas bahwa memang bersedia menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu ada dua Bapak Ibu. Di fungsional yang tertinggi adalah pengawas, dan pemimpin pembelajaran yang sebelum pengawas itu adalah kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi guru yang disiapkan untuk menjadi kepala sekolah dan disiapkan untuk menjadi pengawas. Kalau belum dapat kesempatannya tidak apa-apa. Kita menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah untuk siswa kita. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan
mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan bisa menghasilkan dari Pagar Jati ini guru penggerak yang lebih banyak lagi, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih, itu saja dari saya. Silakan lanjut. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Puspa Nurmasita sebagai pengajar praktik saya. Harapan Ibu, doa Ibu kiranya menjadi harapan dan doa juga buat kita semua. Sudah pasti tidak ada bedanya, harapan Ibu itu juga harapan kita ke depannya. Kiranya program CGP ini tetap memberi progres dan dampak-dampak positif bagi pembelajaran di sekolah kita khususnya dan juga bagi negara umumnya. Baik, sini saya akan bacakan sedikit mengenai hal-hal yang akan kita kerjakan di dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk yang pertama, ada pengantar tujuan diskusi. Selanjutnya, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Departemen Karolin SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, saya sendiri, pengajar praktik Ibu Puspa Nurmasita MPD, kemudian fasilitator Bapak Ernatus Ronaldi Ritonga MPD. Tujuan diskusi. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membaca sedikit apa sih sebenarnya tujuan diskusi kita untuk saat ini. Yang pertama, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Melakukan telaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif. Mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Iya Bapak Ibu, sebenarnya sekolah sudah punya visi. Seperti yang kita ketahui, setiap sekolah itu punya visi. Apa itu visinya? Cita-cita kita, impian kita. Apa sih yang kita harapkan buat siswa-siswi kita ke depannya nanti? Hanya saja, mungkin kan kalau visi sekolah itu bisa dibilang seperti warisan, turun-temurun. Jujur aja, kita tidak pernah melakukan telaah, kita analisis sebenarnya harus kita apakan murid kita. Nanti ke depannya mereka seperti apa? Hanya visi itu mungkin dari kepala sekolah yang satu turun ke kepala sekolah selanjutnya, turun ke kepala sekolah selanjutnya. Kayak harta warisan menurut saya, turun temurun. Jadi kadang kita lupa. Kenapa bisa lupa? Karena bukan kita yang buat, bukan kita yang rumuskan, bukan kita yang rencanakan. Ya jelas lupa. Tapi kalau kita yang buat, kita yang analisis, kita yang terapkan, mudah-mudahan kedepannya visi itu melekat sekali. Sama seperti pakaian kita. Kita tahu hari ini seragamnya ini, hari nggak usah diingat-ingat lagi, udah menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan seperti itu. Untuk itulah diskusi visi dan prakarsa perubahan saat ini kita laksanakan. Itulah kira-kira tujuannya. Next. Baik, untuk selanjutnya kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Ya Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini seperti apa? Ada isian-isian yang harus kita isi. Baik, di sini saya akan bagikan. Baik Bapak Ibu, bisa kita baca bersama-sama. Ada beberapa kalimat numpang yang akan kita isi. Ini apa sih gunanya? Sebenarnya pertanyaannya simpel-simpel saja. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang ya kira-kira yang seperti apa Bapak Ibu? Kita memimpikan murid itu nantinya kayak mana? Misalnya mungkin
buat aja mungkin ke profil pelajar Pancasila mungkin yang kreatif, ya itu contohnya yang berdisiplin. Nah, kira-kira seperti apa sih siswa kita, cita-cita kita, mimpi kita terhadap murid-murid kita itu seperti apa? Boleh Bapak Ibu isi di kertas stick note yang akan saya bagikan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, boleh dituliskan untuk satu pertanyaan saja. Pelan-pelan kita ya, step by step. Kita menganalisis, kita rencanakan satu persatu. Satu saja dulu Bu, untuk pertanyaan nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kertas note yang sudah dibagikan. Sesuai dengan harapan Ibu. Ibu memimpikan murid-murid itu kayak mana sih sebenarnya? Seperti ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sudah selesai? Sudah dituangkan semuanya? Baiklah, bolehlah berkenan Bapak Ibu untuk menempelkan jawabannya di kertas pelando yang sudah disediakan ya. Satu aja satu orang Bu, gak usah banyak-banyak. Satu aja Bu, satu orang udah luar biasa. Olahraga kita ini ya Bapak Ibu, 6 pertanyaan nanti duduk diri jalan ya biar langsing. Boleh ya Bapak Ibu? Iya, aduh aktif kali guru kami inilah, luar biasa kali semangatnya. Baik, masih ada lagi. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Sudah? Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan kalimat rumpang yang kedua. Kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, ini sebenarnya gimana ya pertanyaannya ini? Memang kalau udah ditanya kita bisa blank, tapi sebenarnya kita tahunya jawabannya. Kita percaya bahwa murid adalah, kita selama ini mempercayai kalau murid itu apa kira-kira? Bisa saja mungkin individu yang unik. Nah, ya sebenarnya unik, kita tahunya unik. Iya anakku yang kayak gini tuh kalau nggak sampai ku ini kan, nggak ngerti dia. Anakku yang kayak gini, lincahnya luar biasa. Nah, kita percaya sebenarnya murid itu, atau boleh kita bilang, kita percaya bahwa murid itu berbakat. Atau kita percaya bahwa murid adalah aset. Aset tidak murid. Bu, kalau nggak ada aset kita murid, nggak bergaji kita Bu. Iya nggak sih? Ya enggak, aset nggak itu sebenarnya murid. Aset ya kan? Cuma tidak kita sadari. Kita percaya kalau selama ini aset itu bangku, kursi, ya itu aja yang kita pikirkan. Nggak percaya kita kalau siswa itu aset. Nggak ada siswa, walama nggak tahu kita mau kemana. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh dibagikan
Maksudnya Bu, dia beda warna ya, kalau bisa hijau ya. Baik, boleh dituliskan Bapak Ibu, tuangkan semua perasaannya. Kita percaya bahwa murid adalah Oke, boleh dituliskan. Kita percaya bahwa murid adalah, sudah siap Bu? Oke, berkenan Bapak Ibu untuk menempelkan jawabannya di kertas Belanda yang telah disediakan oleh Bapak Ibu. Ini kalimat rumpang, tapi bikin rempong ya. Oke, baik. Iya, masih ada, ya, Ibu Esther. Oke, sudah siap? Baik, kita masuk ke kalimat rumpang selanjutnya. Di sekolah kita mengutamakan titik. Di sekolah kita mengutamakan apa sih? Mungkin pendidikan karakter misalnya, ya kan? Di sekolah janganlah duit, ya. Bener sih Bu, bener sebenarnya kita mengutamakan duit, betul sih. Tapi jangan langsung ke situnya dulu, oke? Ya, motivasi kita dulu, yuk. Di sekolah kita mengutamakan, misalnya tadi seperti yang saya katakan, pendidikan karakter, bisa budaya positif. Seperti kami di Mode 1 ada namanya budaya positif. Jangan berpikir budaya positif itu menari-nari, menyanyi, berbudaya gitu ya. Budaya positif itu seperti pembiasaan yang positif. Kalau dikatakan dia sudah jadi budaya, berarti sudah menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu dia, budaya positif maksudnya. Atau boleh, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, misalnya seperti itu, ya kan? Boleh, diisi Bapak Ibu, diisi. Belum ada suruh lengkapkan. Tiba-tiba muncul penjelasan. Ayo, udah siap Pak Horas? Oke, langsung aja Pak Horas. Ayo, kalau udah siap, hajar terus. Di sekolah kita mengutamakan, yes. Kita mengutamakan apa? Nanti kita bahas satu persatu. Iya. Peringatan ya Bu Rona. Iya Bu. Ya guru sih Bu. Memang itu niat saya Bu. Baik, ke kalimat rumpang yang selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya kira-kira apa jawabannya? Murid kita itu sebenarnya sadar bahwa misalnya kebersihan itu penting. Nah, seperti itu. Boleh juga murid di sekolah kita itu sebenarnya sadar bahwa kewajiban harus dilaksanakan. Iya enggak sih? Sadarnya mereka itu. Tapi ada dilawan. Mereka sadar. Yang ditanya ini pertanyaannya Bu. Murid di sekolah kita sadar betul. Nah, sadar betul bahwa ya, mereka sadar mungkin kalau di sekolah itu mereka sadar kalau
pendidikan itu penting. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalau nggak penting mereka nggak akan datang ke sekolah. Berarti mereka sadar kan pendidikan itu penting. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Silakan dituliskan jawabannya di kertas tiga Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sudah selesai jawabannya? Ya, bolehlah lagi bergerak untuk menempelkan jawabannya di kertas plano yang telah disediakan. Ya. Nah, rasanya memang jelas nih. Nah, kali jawabannya. Lihat memang sesuai lah memang ya, guru olahraga. Ya, baik. Oke, sudah Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita. Ya, satu lagi Ibu, kita. Oke Bu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini, berarti hampir semua, baik orang tua, satpam, penjaga sekolah, penjaga sekolah, guru. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Misalnya memberikan pelayanan terbaik. Nah, kita yakin untuk apa kira-kira Bu? Kalau guru mungkin memberikan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya seperti itu ya Ibu. Atau boleh juga kita memberikan hal-hal yang positif. Nah, sebenarnya kita laksanakan itu. Kita datang pagi-pagi, itu kan memberikan hal yang positif, ya kan? Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan hal-hal yang positif. Ya boleh. Boleh juga mengembangkan potensi siswa. Ya, karena kita tahu sekarang kan tidak hanya ilmu, potensi bakat itu juga harus kita kembangkan. Kita yakin untuk mengembangkan potensi siswa. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Tempat dulu. Siap mana sih ya? Cepat ya. Oke Bapak Ibu, kalau jawabannya sudah selesai, boleh berkenan menempelkan jawabannya di kertas plano. Nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang terakhir pertanyaannya, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa, ya sebenarnya mirip sih dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, kita
itu ya Bapak Ibu, kita paham, artinya kita tahu. Gitu loh. Kira-kira apa yang kita pahami sebagai warga di sekolah? Atau boleh juga kita warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama itu penting, ya nggak sih? Kolaboratif, kan seperti itu. Nggak bisa saya kerjakan ini sendiri Bapak Ibu. Apapun katanya sekolah itu berhasil kalau ada kerjasama. Iya. Kita paham itu, tapi memang jarang kita laksanakan. Ini dia. Yang kita ketahui dulu, kita paham bahwa apa kira-kira Bapak Ibu? Kerjasama itu. Baik Bapak Ibu, yang sudah selesai jawabannya, boleh ditampilkan di kertas plano. Ya. Ya Ibu deh, sudah? Oke baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban dari kalimat-kalimat penumpang yang ada di papan tulis. Sekarang saatnya kita bahas satu persatu. Kita lihat jawaban dari Bapak Ibu dalam melengkapi kalimat penumpang yang diberikan. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, ya di sini ada jawabannya. Boleh langsung ya Bu Agita tuliskan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak kreatif, iya benar sekali, disiplin, cerdas dan terampil, berbudi pekerti, ya ini sama dengan berakhlak ya. Saya memimpikan murid yang berakhlak dan pintar, ya ini sama, cerdas, terampil, baik, berbudaya positif, budi pekerti, berkarakter, baik, berakhlak mulia, dan yang ini berakhlak dan berkarakter. Berarti dari jawaban kita ini bisa fokuskan lebih ke berakhlak dan berkarakter. Ya, di sini ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu berakhlak juga ya Bapak Ibu. Kemudian berakhlak kreatif, disiplin, cerdas, terampil. Kemudian berbudi pekerti, ini sama dengan berakhlak mulia. Oke, kita masukkan jawabannya. Oke, nanti bisa kita lihat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah, ya apa sih sebenarnya murid ini? Kita lihat jawaban kita. Generasi penerus bangsa. Ya bagus sekali jawabannya. Kita percaya bahwa murid adalah bakat. Baik. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Banyak sekali Bapak Ibu. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa dan negara. Murid adalah orang-orang yang berbakat dan cerdas. Murid adalah anak-anak yang memiliki akhlak dan memiliki karakter. Murid adalah unik, aktif, bertalenta. Ya, baik, itu dia jawabannya. Kita lihat dulu. Lanjut, di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Baik, disiplin, pendidikan berkarakter. Kita mengutamakan pendidikan berkarakter sekolah yang berinovasi. Baik, di sekolah kita mengutamakan budaya positif, mengutamakan yang dapat membangun karakter, yang dapat membangun dan disiplin, mengutamakan anak-anak yang memiliki rasa disiplin dan toleransi antar teman. Baik, di sekolah kita mengutamakan kecerdasan anak. Baik, di sekolah kita mengutamakan mereka
kita berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Baik, kebetulan kalau kita lihat di sekolah kita masih layak dan nyaman ya Bapak Ibu. Belum ada istilahnya atap bocor, beralaskan tanah. Karena di sekolah-sekolah lain ada yang seperti itu. Untuk sekolah kita, ya kita kebetulan memang sudah bisa kita bilang layak lah, layak untuk mendapatkan pendidikan yang nyaman. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan. Sekolah tempat belajar dan bermain. Iya, benar sekali. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, sekolah itu selain tempat belajar juga tempat bermain. Benar sekali. Murid kita sadar bahwasanya kebersihan itu penting dan pendidikan itu juga penting. Baik. Murid sadar betul bahwa pentingnya memahami perbedaan antar teman. Luar biasa. Murid sadar betul bahwa sekolah adalah tempat menimba ilmu. Iya, benar sekali. Peraturan di sekolah penting, disiplin, hak dan kewajiban di sekolah. Ya, baik. Murid sadar betul. Ya, apa itu peraturan sekolah, apa itu hak dan kewajiban. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan. Ya, dia sadar betul bahwa di sekolah ini dia harus mendapatkan pendidikan. Itu seperti haknya. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengajar dengan sepenuh hati. Waduh, luar biasa ini. Membawa nama baik sekolah, dapat menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai potensi. Memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran, menuntun siswa, membimbing siswa. Memberikan pelayanan dan pengajaran terbaik, memberikan hal-hal positif, memberikan pengembangan kompetensi kepada siswa. Baik, kita warga di sekolah ini yakin untuk benar sekali memberikan hal-hal positif, memberikan pengembangan kompetensi kepada siswa. Baik, untuk selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Bakat dan minat siswa berbeda-beda. Ya, kita paham itu, benar sekali. Makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Artinya ada yang audio visual, kita harus yang kinestetik, kita harus kasih bermacam-macam. Tidak bisa hanya satu macam, satu metode saja, benar sekali. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang hampir sama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama dan kekompakan itu penting. Good, benar sekali. Pendidikan dan anak didik yang demi masa depan anak-anak bangsa. Baik. Pendidikan itu penting. Bekerja sama, berkolaborasi, musyawarah. Ya, benar sekali. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas dan tanggung jawab harus sungguh-sungguh kita laksanakan. Benar sekali. Tugas dan tanggung jawab kita harus dilaksanakan. Berarti ini terfokus kepada tugas dan tanggung jawab. Oke, itu tadi jawabannya. Sekarang boleh kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini adalah isian dari kalimat runtang yang sudah disediakan. Kita lihat jawaban-jawabannya. Ada berbagai macam. Coba untuk yang selanjutnya kita simpulkan. Ya, kita simpulkan kira-kira apa yang bisa menjadi visi sekolah dari kalimat rumpang yang sudah kita buat. Tadi sudah jelas ya. Sebelumnya. Ya, menyimpulkan kalimat rumpang. Ya, ini dulu. Tadi sudah ada jawabannya. Boleh ke slide sebelumnya deh. Slide sebelumnya. Ya, tadi sudah ada ini jawaban-jawaban kita ini Bapak Ibu. Kita memimpikan murid yang kayak mana? Apa yang kita pahami? Apa yang kita sadari? Kita dan warga sekolah ini harus apa? Kira-kira apa kita buat visi sekolah kita sesuai dengan kalimat rumpang yang kita buat? Apa sih sebenarnya keinginan kita, harapan kita di masa yang akan datang? Kita buat dalam kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang. Pernah tidak Bu, kita ke sekolah seseorang ya, ketika kita membaca visinya misalnya nih ya, mewujudkan siswa berkarakter, berbudaya positif sesuai dengan profil Pancasila. Ketika kita dengarkan kita bisa bilang ada rasa
Hebat kali ya. Seandainya anak saya sekolah di situ memang bakal jadi orang yang seperti itu ya. Pernah nggak? Kita baca visi seseorang, visi sekolah ya. Suatu sekolah itu kita baca, ih, rasanya gimana gitu. Kita kayak gini bersemangat. Kita kayak jadi termotivasi. Kita kayak jadi gini punya harapan tinggi terhadap siswa kita. Tapi ada juga menurut saya ya visi sekolah. Jangan sampai visi sekolah ini seperti ini. Ketika kita baca bla 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 bla, mewujudkan siswa yang gini-gini. Nah, mustahil tuh. Jangan kalau bisa jangan buat visi sekolah yang seperti itu. Tapi kita buatlah visi sekolah itu yang membangun motivasi kita. Bersemangat kita guru-gurunya membacanya. Bersemangat juga orang tua yang membacanya. Pengen gini, aduh aku pengen daftarkan sekolah di SD 10-19-06 aja, maka kali visinya. Misalnya seperti itu. Ketika membuat visi, kita buatlah kalimatnya itu menarik, berkesan. Ya itu paling utama, berkesan. Apa kira-kira yang bisa kita buat visi sekolah kita dari kalimat perumpam yang sudah kita tuliskan? Kira-kira apa? Ayo, biasakan Bu, visi itu dimulai dengan terwujudnya siswa. Nah, biasanya seperti itu, atau mewujudkan siswa. Boleh lihat buku kita di slide-nya selanjutnya. Ya, kita buat dulu di sini ya. Sebelumnya. Ya, boleh dibuat di sini. Terwujudnya siswa yang bagaimana? Kita lihat kalimat perumpamnya tadi. Siswa yang gimana kita minta tadi Bapak Ibu? Kita tadi apa? Terwujudnya siswa yang boleh tadi Bapak Ibu? Bertakwa dan berakhlak. Boleh. Terwujudnya siswa yang Ibu Mawar, Ibu senior ini. Berakhlak mulia gitu. Berakhlak mulia. Yuk kita buat nah. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Iya, kalau saya rasa Bu, di sini sudah ada tadi jawaban kita kan? Iya. Bertakwa, berakhlak, kemudian berbudi pekerti. Saya rasa sudah di dalam itu semua. Sama itu dengan berkarakter. Berakhlak mulia itu sudah berkarakter, berbudi pekerti, ya kan? Sudah positif. Oke, berakhlak mulia. Lalu yang bagaimana lagi Bapak Ibu? Kira-kira yang seperti apa? Itu tadi bagian karakter. Kita buat yang bagian ilmunya, mungkin cerdas, ya, boleh. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Di sini ada terampil. Boleh kita buat terampil? Iya. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berbudaya positif. Ya, tadi ada di sini berbudaya positif, kita masukkan. Terampil, berbudaya positif. Baik, dengan apa? Kita landaskan dengan apa? Apa yang kita pahami tadi? Boleh dilihat kalimat rumpamnya deh, dibalik kalimat rumpamnya. Kita lihat. Kira-kira apa yang kita buat landasannya? Iya, boleh. Kita mau mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, yang cerdas, terampil, berbudaya positif. Iya. Dengan apa kira-kira? Melalui apa kira-kira kita wujudkan? Melalui apa Bapak Ibu? Dengan apa kira-kira? Ayo Bu, silakan diberikan tanggapannya. Kira-kira dengan apa? Ayo kasih masukan. Ayo Bu, kita coba semuanya. Siapa yang bisa? Ayo Bu Winda, mau pendapatnya Bu Winda? Ayo, kira-kira apa Bu? Ayo, silakan Ibu. Menurut saya dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baik, dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke, boleh yang lain? Itu kita tampung satu. Dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ada yang lain? Ayo Bapak Ibu. Ada yang lain? Baik. Terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, berakhlak mulia. Ya, silakan Ibu Yeni. Yes. Ibu Yeni. Kita memimpikan terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia. Terampilnya itu kreatif aja jadinya. Kreatif aja. Oke, terampil masih bahasa tahun gak enak kayaknya ya. Ini udah tahun ini
soalnya. Oke, kita buat terampil kreatif. Ya, boleh kreatif Ibu Kalita. Kita iya kreatif. Berarti di visinya kita ubah. Kita terwujudnya siswa. Iya, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berbudaya positif. Iya. Melalui, boleh kita buat landasannya apa? Melalui apa Bapak Ibu? Itu kalau sesuai perkembangan kamu nggak bisa. Boleh. Karena kan kita tadi sudah jelas di kalimat rumahnya. Boleh. Soalnya terus apa dia? Terus berkembang Iya, kodrat zaman ya. Ya sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau murid itu ada namanya kodrat alam, ada namanya kodrat zaman. Kodrat alam itu bawaan, ya sesuai dengan lingkungan. Sedangkan kodrat zaman yang memang harus berubah-ubah Bu. Siswa itu tidak tetap, dia berubah sesuai dengan zaman yang dia hadapi, zaman yang dia jalani. Baik, boleh kita buat apa Bu? sesuai perkembangan zaman. Iya baik. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berbudaya positif, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Seperti yang dibilang Ibu Linda tadi boleh ya? Iya, kita masukkan. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan Bu kita. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Oke, boleh ya Bu Puspa? Udah, boleh ya Bu? Kita buat terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berbudaya positif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Baik, luar biasa sekali. Kalau kita baca Bu, kesannya apa? Semangat gak kita? Semangat gak kita? Kalau Ibu Ida bacanya semangat gak? Semangat gak? Kalau misalnya lihat di sekolah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berbudaya positif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Oh, ini siswanya memang berkembang nih. Gak gitu-gitu aja nih siswanya. Pasti seperti itu ya Bu, pemikiran orang tua ya. Iya, bergerak. Oh, benar sekali. Lulusan CGP, jelas sekali. Iya, boleh kita buat terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berbudaya positif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Udah setuju Bu deh dengan ini? Jangan kita buat, boleh kita nggak setuju kayaknya. Iya. Boleh. Aturannya nggak kayak gitu, bukan gitu dia, ya kan? Dia makan dia nggak apa-apa dia, gitu ya? Nggak ada setuju kita? Oke setuju. Baik, kalau memang sudah setuju, kita lihat Bu, coret-coret, kita balik-balik dulu, kita ulik-ulik dulu mengenai visi sekolah SDN 10-1906. Seperti apa visinya? Boleh Bu? Baik, di sini Bu boleh kita lihat visi sekolah SDN 10-1906 Pagarjati. Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, berlandaskan iptek, mandiri, dan peduli lingkungan sehat. Baik, dilihat Bu. Tadi masih ingat visi kita? Visi kita yang kita lancarkan tadi masih ingat? Masih ya? Terwujudnya siswa yang cerdas, berakhlak mulia, ya, kemudian kreatif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Nah, untuk visi sekolah kita tadi terwujudnya lulusan, ya, terwujudnya lulusan Yang berakhlak mulia. Iya, yang berakhlak mulia, cerdas, berlandaskan iptek, mandiri dan peduli lingkungan sehat. Kalau saya rasa masih selaras nggak sih? Ya, di sini ada kita lihat dulu pertanyaannya. Kira-kira sudah selaras nggak Bu? Visi yang kita buat dengan visi sekolah kita. Sudah selaras nggak Bu? Visi yang kita buat dengan visi yang ada di sekolah kita. Kita lihat dulu, selaras ya. Boleh lihat? Ya, wujudnya siswa yang berakhlak mulia masih selaras ya Bu, masih sama. Oke, cerdas, kreatif, berbudaya positif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi di situ di visi 06 ada namanya iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, mandiri dan peduli lingkungan sehat. Iya, saya rasa masih selaras, nggak jauh-jauh kali perbedaannya. Iya kan Bu? Masih selaras ya? Masih hampir
Iya, masih saling berkesinambungan, masih punya kontak-kontak, iya kan Ibu? Oke, saya rasa untuk visi sekolah kita ada yang mau kita tambahkan dari visi yang kita buat? Ada yang perlu kita tambahkan di sini? Tentang perkembangan. Kalau memang sudah selaras, tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak jadi masalah. Visi yang kita buat tadi Bu, kalau selarasnya dengan visi di sekolah kita, tidak perlu kita ubah. Itu tidak jadi patokan sebenarnya. Tapi kita tahu bagaimana merumuskan visi agar ke depannya visi yang kita buat itu memang benar-benar terjadi, bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Boleh? Terwujudnya lulusan. Hanya saja di sini saya rasa kalau ada kata lulusan, cocok nggak ya Bu? Lulusan itu kayaknya apa? Kurang kan? Iya. Ini yang bikin saya dari semalam juga agak. Artinya gini, kita mengharapkan kalau dia lulus aja sepertinya Iya. baru Pokoknya kayak gini, anak harus ada tuh. berkarakter. Iya. Anak yang Bukan bukan. dari ketika dia didaftarkan ke sini dari awal, dia sudah harus kita upayakan berakhlak mulia. Sudah kita upayakan berkarakter, kita upayakan cerdas, kita upayakan terampil. Bukan lulusan, kayaknya kalau lulusan kita Hanya dia yang lulus gitu apa ya dibilang produknya aja ya Bu, udah lah yang penting Lulus iya, aja. lulus aja, bener. Ini yang sebenarnya mau kita. Saya sebenarnya agak muli-muli dengar kok ada kata lulusannya gitu. Tapi kalau kita ganti boleh terwujudnya murid, ya boleh ya. Artinya ketika dia sampai di sekolah ini didaftarkan oleh orang tuanya, belum pun lulus dia sudah harus berkarakter. Artinya prosesnya sudah ada dari awal. Tidak hanya ketika lulus aja dia baru punya yang seperti ini. Gitu. Boleh Bu Puspa. Ya saya juga. Ya boleh lah ya. Besok untuk ajaran baru ini udah bisa kita buat, ya kan? Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, berlandaskan iptek, mandiri dan peduli lingkungan sehat. Saya rasa masih sesuai dengan yang kita buat. Oke ya Bapak Ibu. Deal? Deal? Iya baik sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya luar biasa. Iya, mudah-mudahan kita menganalisis. Mantap kali guru-guru ini semua. Baik Bu, untuk yang selanjutnya tadi kita sudah merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Kita ulik-ulik, kita lihat ternyata masih berselaras ya. Ya, walaupun ada sedikit yang kita ganti. Baik, selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kan tadi udah ada visi kita, ya enggak? Udah ada visi sekolah kita. Gabungkan. Kira-kira perilaku atau sikap seperti apanya nanti yang kita harapkan yang bisa tercermin dengan adanya visi itu? Kira-kira seperti itu. Kalau tadi loh Bapak Ibu, kita mengharapkan siswa yang berakhlak mulia. Kira-kira sikap siswa kita yang harus seperti apa dia bisa mencerminkan visi itu? Jujur dia. Sopan, jujur itu enggak sih Bu? Itu kan yang berakhlak mulia, kan Bu? Tanggung jawab, disiplin, iya, benar sekali. gitu. Ya itu kalau muridnya, Iya. kalau gurunya Harus kalau muridnya murid aja. bertanggung Seluruh jawab. warga sekolah. Siapa warga sekolah? Murid Dan guru, kepala sekolah, orang tua. Itu juga harus kita libatkan. Baik Bapak Ibu, bolehlah diberikan Bu di kertas sticknote-nya. Coba dituliskan Bu, sikap-sikap seperti apa aja yang kita harapkan bisa tercermin dari visi sekolah kita. Untuk murid boleh satu kertas sticknote, untuk guru satu kertas sticknote, untuk orang tua satu kertas sticknote, boleh dibagikan Dik. Dan untuk kepala sekolah, Bu, masa kepala sekolah? Ya iya Pak. Kepala sekolah juga misalnya kepala sekolah apa ya? Visinya udah kayak gini Bu. Apa yang harus saya buat? Memfasilitasi, memberikan pelatihan-pelatihan, ya nggak sih Bu? Iya, melengkapi sarana dan prasarana, misalnya seperti itu. Ada 4 ya Bu, untuk orang tua, untuk murid, untuk kepala sekolah, dan untuk guru. Boleh satu-satu untuk tiap komponen ya Bapak Ibu. guru, orang tua, kepala sekolah.
Pentingnya kerjasama itu. Kerjasama sama-sama bekerja. Iya. Ada pertanyaannya? Iya. Oh itu pertanyaannya. Operatornya dia mah ada. Mungkin nggak sudah ini Pak kawan lagi nempel lagi ini. Oke, boleh dituliskan di kertasnya. Kira-kira sikap-sikap seperti apa saja yang mencerminkan visi sekolah kita? Baik dari komponen seluruh roda sekolah ya Bapak Ibu, ada murid, ada orang tua, ada guru, ada kepala sekolah. Bu, orang tua juga perlu. Kenapa perlu? Misalnya mereka harus mendampingi murid seperti itu, peduli, ya nggak sih? Betul nggak? Perlu nggak orang tua itu peduli terhadap anaknya? Perlu. Jangan hanya ketika sampai di sekolah kayak masukkan apa namanya ya, kambing ke kandang. Karena Bu ya, padahal kalau kambing di kandang pun harus datang ya kita ngasih makan nasinya, ya nggak sih? Kita tengok-tengok masih hidup nggak kambingku ya? Apalah sakit kambingku ini? Ini nggak lebih lagi. Kalau orang tua kadang berprinsip begitu sampai di sekolah, udahlah sama gurunya kok. Jadi nggak ada kerja sama kan? Iya, nggak ada kerja sama. Dipanggil Bu, dipanggil berapa kali rapat, nggak pernah datang orang tuanya. Bermasalah siswanya, Ibu, Bapak, anak Ibu bermasalah. Tolong datang ya Bapak Ibu, kita mau membicarakan anak kita. Nggak datang-datang juga. Ya menurut saya perlu kerjasama, peduli, ya seperti itu. Kita lihat apa dari sikap-sikap yang mencerminkan visi yang kita buat tadi. Harus kayak mana sikap kita demi menempuh atau mewujudkan visi sekolah. Apa yang perlu kita lakukan? Seperti apa yang kita perlu lakukan ke depannya? Itu dia Bapak Ibu. Ada 4 komponen ya. Kita buat yang misalnya saja. Memang seharusnya ada banyak. Penjaga sekolah juga harus berperan sebenarnya. Penjaga sekolah, kebersihan sekolah, semua harus. Kantin juga sebenarnya harus. Tapi kita ambil saja 4 komponen penting yang ada dalam warga sekolah. Orang tua, guru, kepala sekolah dan murid. Boleh yang sudah selesai jawabannya Bu, diletakkan saja langsung di posisinya yang murid-murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Boleh ya Bapak Ibu? Ya dipilih. Nampak nanti kalau makan kue kan? Oke, mantap-mantap, Ibu-ibu 06 ini luar biasa dengan semangatnya ya. Bergerak, menggerakkan, gue luar biasa. Iya, boleh makan, boleh ya. Biar lebih rileks, nggak usah tegang kali, namanya diskusi, ya kan Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkenan memberikan jawabannya. Bolehlah kita baca ini satu persatu ya. Baik, sikap perilaku yang mencerminkan visi. Ya, visi kita tadi sudah jelas. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia, yang berlandaskan iptek, mandiri dan peduli terhadap lingkungan. Luar biasa. Kita lihat dulu sikap seperti apa yang mencerminkan visi kita itu. Untuk yang murid, bertanggung jawab, disiplin, ya benar sekali. Sopan santun, jujur, peduli, kerjasama. Baik dari Bu Eni. Murid supaya siswa dapat menjadi siswa yang memiliki disiplin
seperti ini. Benar sekali, toleransi. Selanjutnya, siswa berkarakter religius. Ya, karena kita tadi punya akhlak mulia, ya jelas dia harus menunjukkan sikap religius, taat kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Benar sekali. Cinta kebersihan dan lingkungan, iya benar. Karena di visi kita sudah ada ini ya. Karakter kejujuran, peduli, kemudian nasionalis. Oke, baik. Siswa datang ke sekolah tepat waktu. Oh, Mak. Siswa datang ke sekolah tepat waktu. Gurunya? Ya, kita lihat dulu, Bu. Kalau dibuat di siswa, kalau nggak ada dibuat di guru. Bahaya ini. Bahaya ini. Oke, kita lihat ya. Baik, guru. Berinovasi. Betul sekali. Inilah ini memang namanya juga iptek, perkembangan zaman. Tapi lala duduk ceramah, ya nggak berinovasi dulunya ya. Tapi visinya udah dibilang tadi berkembang menurut iptek dan perkembangan zaman ya. Tapi gurunya ceramah. Iya, berinovasi. Kita harus tetap belajar. Ya seperti pembelajaran semacam ayat ya, Bu. Tidak ada kata stop untuk pendidikan. Baik. Selanjutnya, gurunya sopan santun. Ini benar kali. Ya, ini dia selaras dia. Kalau muridnya sopan, ya gurunya kan harus sopan. Masa siswanya bisa sopan? Dari mana dia bisa sopan? Karena dilihatnya gurunya sopan. Ya enggak sih? Jadi teladan, jadi contoh. Kasih dulu praktik baik, ya enggak? Siswa itu sebenarnya gampang. Kita tunjukkan aja dia ngikut. Tapi kalau kita pun sudah tidak menunjukkan hal-hal yang positif, jangan harap siswa kita itu menunjukkan hal yang positif. Baik, super sekali, benar sekali. Selanjutnya, guru harus disiplin. Jelas ini, jelas. Guru harus disiplin. Ya, kalau muridnya mau disiplin, gurunya juga harus disiplin. Ya, Bapak Ibu setuju? Lemas bilangnya. Ini lemas bilangnya. Ya, lemas sekali bilangnya ya. Kenapa ini ya? Baik, kita sudah lihat di sini ada tadi katanya gurunya disiplin. Baik, guru memberi salam kepada murid sebelum mulai pelajaran. Kita lakukan ini Bapak Ibu. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Ya, sering kita lakukan. Udah kita lakukan, bagus. Kita sudah mencerminkan visi. Benar sekali. Selanjutnya, guru berkolaborasi antar warga sekolah. Kita sudah laksanakan? Boleh. Kita sudah laksanakan misalnya rapat perpisahan, ya kan Bu, rapat awal pelajaran, ya kan kita panggil orang tua. Apa yang mau kita diskusikan ke depannya? Selanjutnya, guru dapat memiliki sikap yang berkarakter. Iya, tuntutan kita kan semua berkarakter. Guru juga harus berkarakter. Benar sekali. Selanjutnya, ramah, menyenangkan, disiplin dan bertanggung jawab. Gurunya harus ramah. Bisa nyambung kita ramah ini? Coba kita dulu ditanya, ramah ya kita? Ramah ya kan Bu, ramah kali pun ya. Iya benar sekali. Mau apapun yang terjadilah di rumah. Di sekolah tetap harus senyum, ramah, sapa, semua lah di situ. Baik. Kepala sekolah, untuk kepala sekolah kan di sini kita lihat dulu. Apa sih tuntutan kita untuk kepala sekolah? Kita lihat dulu ya. Menjadi tauladan bagi seluruh warga sekolah. Cakep. Nah, ya pemimpin soalnya. Ya benar sekali. Kepala sekolah itu bijaksana, jujur, peduli, kolaborasi, ya benar sekali, jujur ya Bu Eni ya. Berkolaborasi lah paling penting. Iya berkolaborasi, termasuk dengan anggota. Iya, nggak bisa berdiri sendiri, kita ini tim, ya kan Bapak Ibu? Ya benar sekali. Kepala sekolah mengayomi, bahasanya mengayomi, ya benar sekali. Memberikan pelatihan kepada guru, memonitoring guru dan siswa di sekolah. Memonitoring guru dan siswa di sekolah. Ya benar sekali. Untuk mengetahui perkembangan di sekolah itu ya memang kepala sekolah harus senantiasa observasi, monitoring. Apa sih kelemahan, apa kelebihan, ya kan Bapak Ibu. Kemudian mengadakan pelatihan. Kenapa? Karena kan tadi kita sesuai dengan iptek. Kalau tidak diadakan pelatihan, webinar, ya gimana berkembang ilmu gurunya? Kalau seperti itu saja, ya harus memfasilitasi guru untuk mendapatkan pelatihan. Baik sekali. Untuk orang tua, kita lihat orang tua, kerjasama yang baik, peduli terhadap peserta didik, mendukung program sekolah, ya benar sekali. Bekerja sama dengan wali kelas, kerjasama yang baik, sopan santun, jujur dan peduli. Ya, kerjasama dengan wali kelas. Ini paling utama. Kadang kita panggil pun sampai berulang-ulang, enggak juga ini sama
sama orang tua. Kalau tidak bekerja sama, mustahil visi tadi bisa terlaksana. Mustahil visi tadi bisa tercapai. Ingat, kita kan jangan buat visi itu yang jadi kata mustahil. Memang perlu semangat, baik orang tua, baik guru, baik kepala sekolah, baik murid bersemangat membacanya, dan mudah-mudahan ada kata amin di situ. Bisa terbukti, bisa terjadi, bisa terlaksana. Oke Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya ada mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ya ini dia. Jangan semua hanya kata-kata. Baik. Jangan biarkan semua menjadi omong-omong doang. Kayak kata Pak Prabowo apa? Omong-omong. Iya benar kali. Ya penggemar Pak Prabowo kayaknya Bu Winda ya. Jangan semua itu jadi omong-omong. Udah buat visi nih. Kita udah buat visi. Kita udah buat sikap-sikap yang harus kita laksanakan. Ternyata perubahannya nggak ada. Oh sama saja. Kita mulai dari nol ya. Nah itu lagi dia. Ya nggak sih? Ya kan Bapak Ibu. Baik. Dari ini semua, dari semua yang kita buat, apa prakarsa perubahan yang ingin kita laksanakan? Kita buat dari beberapa pertanyaan di sini ada. Apa itu prakarsa perubahan? Langkah awal. Langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Langkah awal Bu, itu usah jauh-jauh kali. Apa? Ini kan kita buat nih. Guru datang tepat waktu, anak disiplin, berkarakter. Apa langkahnya yang harus kita lakukan? Kemauan kita. Selanjutnya Ibu Kadika. Ya ada beberapa pertanyaan untuk kita berpikir Bapak Ibu. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini yang Bapak kita buktikan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah yang terakhir, apa saja langkah konkret, langkah nyata yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Ingat Bu, di sini ada dibilang waktunya. Berarti memang harus nyata dia. Iya nyata. Nggak boleh gini. Kita buat gini-gini ya Bu, tapi tak kapan? Kita buat gini ya Bu, nggak jelas di mana dan kapan pelaksanaannya. Oke, baik. Kita mulai dulu untuk murid. Tadi kita katakan di sini ada Bu, sikapnya ini dia kan? Ya. Murid jujur, menghargai perbedaan. Kemudian tadi ada di sini datang ke sekolah tepat waktu. Apa langkah yang kita buat supaya murid seperti itu? Ayo. Ya, Ibu Winda, apa Bu? Ya Bu. Piket. Iya, benar Bu. Iya, saya dengar tadi kayak Bu. Naik gitu sinyalnya. Ayo Bu. Bu Winda. Menciptakan jadwal piket. Benar sekali. Jadwal piket dulu yang pertama. Mana tahu kita siswa itu terlambat kalau nggak ada guru piketnya. Datang ke siapa yang nengok dia ya kan? Datang dia jauh-jauh nggak ada yang nengok. Ya nggak sih? Ya. Datang pun dia jam 8 nggak ada yang nengok. Jelas. Kita harus buat untuk murid membuat jadwal piket ya. Piket. Artinya dia namanya terdaftar di situ ya. Datang terlambat atau tidak terlambat. Selanjutnya kita minta anak kita itu sopan, ramah, apalagi tadi berkarakter, berakhlak mulia. Apa yang bisa kita buat supaya siswa kita itu seperti itu? Ayo. Apa kira-kira yang kita lakukan? Ya, Ibu Eni. Iya, baik Ibu Eni. Boleh Bu? Ya Bu. Mungkin salah satu yang guru yang kita lakukan untuk murid itu membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas masing-masing. Baik, terima kasih Bu Eni. Saya rasa untuk membuat jadwal piket ini boleh ke murid, boleh ke guru. Dua-duanya harus kena ya Bu Tabita. Jadwal piket karena kalau siswa tidak datang terlambat, guru juga tidak boleh datang terlambat. Ini kena kali sama awal ya. Iya, udah senyum semua orang. Baik, membuat jadwal piket untuk siswa dan juga guru sama-sama. Kemudian membuat keyakinan kelas, benar sekali. Guru dan juga murid. Ya, karena kan berkolaborasi ya ini membuat keyakinan kelas ya Ibu ini ya. Ya, di kelas kita buat keyakinan. Bu, apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas?
Kalau peraturan kelas peraturan kelas itu kalau yang setahu saya Bu, dia udah dibuat oleh salah satu seseorang, Iya, entah itu gurunya. Iya. Sementara kalau keyakinan kelas itu berlandaskan dari semuanya, baik dari murid ataupun guru yang disepakati Benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Bu Eni. Luar biasa sekali jawabannya. Kalau peraturan, biasanya ini satu pihak yang buat. Misalnya hanya sekolah. Sekolah bisa kita bilang kepala sekolah atau hanya guru yang buat. Misalnya datang pukul 7.30. Kita tidak libatkan siswa di sini. Bisa tidak datang 7.30. Tapi kalau keyakinan kelas, kita ajak siswa kita. Halo sayang, kita mau buat keyakinan kelas nih. Apa yang bisa kita buat nak? Bu, nggak boleh laki-laki di kelas. Kalau dia yang bilang seperti itu, otomatis muncul nilai di dalam dirinya ya, nilai kebijakan namanya, kebijakan universal. Berarti bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab untuk itu karena dia yang bilang. Bu, nggak boleh mencontek. Kan kalau kita yang bilang, dilarang mencontek, dilarang lari-lari, dilarang gini, kan itu yang kita buat. Tapi ketika kita ajak siswa untuk berkolaborasi membuat itu, memunculkan nilai rasa tanggung jawab. Mandiri, dia yang buat, dia yang harus kerjakan. Nah, kira-kira komitmen, ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dia yang ucapkan, dia yang harus patuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Yes, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya benar, sama dengan di guru itu ya, Bu Kadita, membuat keyakinan kelas masing-masing. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Ayo, apalagi kira-kira perubahan-perubahan yang harus kita lakukan untuk siswa mungkin 5S ya. Sapa, senyum, ya gak sih? Sapa, senyum, sopan, santun, boleh lah 5S. Berarti siswa, guru juga harus ada 5S. Kalau siswanya 5S, mereka datang kita sambut, ya gak? Menyambut siswa juga dengan 5S, kita sambut ya Bu. Tapi muka kita masam, kita mikirin tadi di rumah kosong nasinya. Jadi mau menyambut siswa pun, oh ada nasi belum tadi kosong, anak belum tinggal, ya. Gak muncul 5S-nya, cuma sambut doang. Tetap harus kita tunjukkan sopan, santun, senyum. Iya, biar anak itu datang udah nyaman kali dia nyampe ke sekolah. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya untuk siswa saya rasa sudah. Untuk guru masih ada lagi Bu untuk guru. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan agar ya benar sekali tercipta visi sekolah yang kita buat. Perubahan-perubahan apa? Mungkin boleh KKG ya. KKG kan termasuk itu biar gurunya berinovasi. Ya saling bertukar pikiran. KKG, melaksanakan KKG itu berapa kali Bu? 2 kali dalam 1 bulan kita ya. Ya kan 2 bulan sekali. Itu jelas waktunya. Melaksanakan KKG 2 bulan sekali. Ini menciptakan jadwal piket, membuat keyakinan kelas, melaksanakan KKG sebanyak 2 kali atau 2 bulan sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu sama dengan 2 kali sebulan tidak ya? Sama nih dia mengalami. Tidak apa-apa Bu Indah, pengaruh jam makan siang ini ya Bu ya? Iya betul sekali ya betul. Oke selanjutnya selain KKG apalagi yuk Bu kita buat untuk menunjukkan sikap ya kira-kira apa yang bisa kita laksanakan. Membuat buku jadwal piket ya bisa, kemudian workshop. Saya rasa untuk kepala sekolah boleh ya memfasilitasi, mengadakan workshop pelatihan bolehlah 2 kali dalam 1 tahun atau 1 kali dalam semester. 1 semester boleh ya Bu, workshop pelatihan. Boleh? Ya, mobil, kita punya mobil, benar sekali. Itu juga harus kita manfaatkan, jangan hanya dibentuk tapi tidak dijalankan, ya. Bolehlah, mobil ya Bu, untuk kepala sekolah. Itu boleh mungkin di awal semester, boleh ya Bu ini, di awal semester ya kita buat 1 kali dalam 1 semester boleh. Seharusnya udah jalan Kak. Seharusnya ada jalan, iya. Itu seharusnya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. 1 kali. 1 minggu 1 kali. Oke, tidak bisa 1 minggu 1 kali. Kemarin waktu di hotel dia Prime ya. Kalau bisa 1 minggu 1 kali. Tapi kawan-kawan banyakan 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali. Itulah kesepakatan
menikmati bersama kalau bisa. Tapi kalau anjuran orang itu katanya kemarin itu 1 minggu 1 kali, dan petugasnya itu ganti-ganti gitu kan. Jadi untuk kesiapannya biasanya kalau dia sebulan sekali namanya in-house training. Jadi kalau rapat-rapat di sekolah, misalnya rapat rutin bulanan, itu bisa kita jadikan satu ajang pelatihan namanya in-house training. Jadi memang training 1 hari, misalnya rapat, misalnya mengenai kebiasaan siswa, atau ada siswa yang bermasalah, kasus besar yang harus diselesaikan pada waktu itu. Nah itu in-house training itu peraturannya 1 bulan 1 kali. Kalau dia komunitas belajar, wajib ada kegiatan aktif itu 1 minggu 1 kali. Kalau di komunitas belajar, supaya apa? Di akhir bulan itu mereka sudah mendapat hasilnya. Itu kalau di tujuan komunitas belajar itu. Tapi kalau mengingat kita yang terlalu sibuk, kadang 1 minggu 1 kali itu sangat padat, nggak terkejar juga. Jadi bisa 2 minggu 1 kali saja itu sudah luar biasa sebenarnya, asal bisa efektif. Dan bisa juga kalau kita tidak bisa luring, kita bisa daring, seperti itu. Dan kalau komunitas belajar, saya ini nggak tahu ya kalau peraturan yang baru lagi kalau untuk komunitas belajar, kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi di sekolah. Yang penting dari komunitas belajar itu ada hasilnya. Nanti bulan 8 diminta. Iya, misalnya kalau dia komunitas menulis, gitu, ada bukunya. Kemudian kalau dia komunitas KTI, IPA ya, misalnya ada misalkan alat peraga media yang baru, ada nilainya dia. Sehingga tombel nggak harus 1, Iya, bisa beberapa. macam-macam. Jadi itu tombel bisa dibuat, 1 komunitas belajar itu 3 orang guru. Apalagi kalau sudah guru bergerak, jadi bisa beberapa komunitas. Tapi kita sesuaikan saja agar tidak menjadi beban. Karena kalau ibaratnya kita wirid, pertamiangan, terlalu banyak yang mau diikuti, akhirnya 1 pun tidak begitu. Di hari yang sama main kemari, kesana, udah nggak ada yang ikuti, akhirnya udah di rumah aja dia. 1, tapi kita memang aktif. Saya kira itu lebih bagus gitu. Ya. Terima kasih buat tanggapannya, ini dan juga Ibu Puspa. Jadi kita buat di sini tombel sebanyak 1 minggu 2 kali boleh lah ya. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali boleh ya Bu. Oke, lebih baik dia fokus, efektif daripada kok jadwal banyak-banyak tapi yang hadir juga nggak ada ya kan. Lebih baik seperti itu. Baik untuk orang tua, mungkin apa yang kita harapkan, mencerminkan apa? Kira-kira nanti kita buat apa? Rapat lah ya, rapat komite kelas ya Bu. Rapat komite kelas ini biasa diadakan 1 semester 1 kali ya Bu, biasa di awal ya Bu. Apa yang mau kita laksanakan ke depan? Ya boleh. Rapat komite kelas yang diadakan 1 kali dalam 1 semester minimal sih ini ya Bu, minimal 1 kali 1 semester. Kenapa? Ini kita adakan di awal supaya terjadi kolaborasi, terjadi kerjasama antara orang tua dengan guru, dengan kepala sekolah. Apa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan 1 semester ke depan? Jadi nggak artinya nggak ada komunikasi. Itu dia. Jadi ke depan sudah tahu orang tuanya, oh iya nak, kayaknya kalian ada gini dibilang guru kalian nanti. Jadi sudah dipersiapkan. Jadi tidak ada lagi miskomunikasi. Mak kata mama kan, guru kami buat P5 begini. Kok kayak gitu? Kok nggak bilang guru itu? Jangan terjadi seperti itu. Jadi kalau kita adakan rapat komite 1 kali saja dalam 1 semester minimal sudah tahu orang tua kira-kira kegiatan apa yang akan kita laksanakan ke depan. Ya. Ada lagi yang mau kita tambahkan Bapak Ibu dari murid, guru, kepala sekolah, orang tua? Prakarsa perubahan yang kita harapkan. Jelas sekali prakarsa perubahan ini harus ada waktunya tadi kan? Ya kita buat waktunya. Jadi nggak main-main. Memang harus kita buat 1 kali seminggu ya 1 kali seminggu, 1 kali semester ya 1 kali semester. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu mulu-mulu. Intinya terjadi perubahan. Kenapa harus berubah? Karena kita punya visi yang mau kita jalankan. Sama kayak Mission Impossible katanya. Ada visi yang dia jalankan. Kalau kita bisa, kita bergerak bersama, mudah-mudahan visi yang kita rencanakan, visi yang sudah kita rencanakan bisa kita terapkan di sekolah dan memberi dampak positif
bagi pembelajaran siswa-siswi kita ke depannya. Baik Bu, itu saja dari saya. Disimpulkan Bu atau baik, kita simpulkan saja Bapak Ibu untuk hari ini. Kita tadi sudah menyelesaikan misi kita, ya visi kita tadi sudah kita buat dari kalimat rumpang. Dari beberapa kalimat rumpang, kita buat visi kita, tadi sudah ada visinya. Terwujudnya visinya tadi. Terwujudnya siswa dari kalimat rumpang yang kita buat tadi, kita sudah mewujudkan satu visi, ya di seluruh orang yang sudah ada. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berbudaya positif, sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan zaman. Dan ini selaras dengan visi SDN 10.19.06. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, berlandaskan iptek, mandiri, dan peduli lingkungan sehat. Kebetulan selaras, jadi kita hanya tambahkan sedikit saja, ada yang kita ubah sedikit. Baik, sikap-sikap yang kita tentukan tadi sudah jelas. Apa kira-kira sikap yang harus kita jalankan seluruh warga sekolah dalam menjalankan visi yang kita buat? Tadi sudah ada untuk murid, ada jujur, peduli, kemudian sopan, dan guru juga harus seperti itu, bertanggung jawab, memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kepala sekolah menyajikan, memfasilitasi seluruh guru untuk perkembangan supaya guru bisa berinovasi. Termasuk juga orang tua, kita harapkan kerjasama dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya mengucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya buat kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, berkenan hadir mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang di sini saya yang menjalankan sebagai CGP Angkatan 10. Saya tidak akan bisa melakukannya Bu tanpa bantuan dan juga kolaborasi dari seluruh teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, begitu juga dengan kepada Ibu Pengajar Praktik, Bu Puspa, terima kasih Bu atas bimbingan dan arahannya. Semoga yang kita lakukan hari ini tidak menjadi hal yang sia-sia, bisa kita laksanakan ke depannya. Sekali lagi, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku saya yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan adalah milik saya. Terima kasih, selamat siang buat kita.